Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rosadi dengan NIM 6670220134 kelas 6B. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi review jurnal saya. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal. Yang pertama itu ada mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Nah, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dalam good governance ini pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Nah, dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian adanya esensi kepemerintahan yang baik, nah dicirikan dengan terselenggarakannya beberapa pelayanan publik yang baik. Hal ini tuh berjalan sesuai dengan esensi pemerintahan yang baik dengan kebijakan-kebijakan desentralisasi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus segala komponen yang ada di dalam masyarakat. Nah, guna meningkatkan pelayanan publik yang memang hal demikian harus secara keseluruhan terlaksana. Nah, pelayanan publik yang baik itu dapat memberikan beberapa indikasi kinerja di sisi yang menunjukkan adanya perubahan pola pikir serta berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap dan mental seseorang dalam berperilaku. Salah satunya ada aparatur pemerintahan yang mana berorientasi pada pelayanan publik. Nah, pelayanan yang diberikan melalui konsep good governance ini tuh akan menjadi salah satu tujuan yang mudah dalam memperoleh pelayanan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada dalam pemerintahan, serta nggak membutuhkan biaya yang besar dalam memperoleh sebuah pelayanan publik yang baik. Nah, selanjutnya itu ada review jurnal yang ketiga yang berjudul pemanfaatan sistem pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas hubungan masyarakat di Kementerian Agama di Kabupaten Tuban. Nah, yang mana pelayanan publik ini tuh upaya pemberian layanan atau melayani keperluan atau kepentingan masyarakat yang mempunyai kepentingan. Nah, sesuai dengan aturan pokok yang mana berbicara yang ditentukan kepada penerima layanan. Nah, pelayanan publik ini tuh berkaitan erat dengan hubungan masyarakat atau humas, yang mana untuk menjalin hubungan komunikasi antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintah. Hal demikian itu meningkatkan pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara membuat standar yang dilakukan dengan cara membuat layanan seperti menerapkan SOP kerja, kemudian juga melakukan review dan evaluasi, memberikan pelatihan, serta dengan meningkatkannya layanan publik sebagai hal yang berguna bagi masyarakat dan memuaskan kepuasan dari masyarakat. Nah, kemudian dengan cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga, serta memudahkan stakeholder pihak yang berkepentingan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dari keterkaitannya administrasi pada pelayanan publik. Nah, kemudian juga dari kendala pelayanan publik itu umumnya terjadi akibat dengan adanya prasarana-prasarana yang kurang menunjang dari satuan kerja. Salah satunya kayak ada operator, kemudian juga dari pihak-pihak lainnya. Nah, dengan menggunakan sistem pelayanan publik ini tuh dapat meningkatkan kualitas layanan apabila pelayanan yang dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka bisa hal ini tuh kayak dikatakan memuaskan peneliti dalam pelayanan publik di bidang pendidikan madrasah di Kementerian Agama di Kabupaten Tuban. Nah, selanjutnya itu ada review jurnal yang keempat yang berjudul kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu. Nah, Pasir Jambu sendiri itu tuh belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai. Nah, untuk memenuhi pelayanan publik bagi masyarakat.
Nah, sepertinya hal demikian tuh masih sedikit, kayak kursi dari ruang tunggu, kemudian juga kayak belum adanya meja untuk menulis di ruang tunggu, sarana informasi yang belum tersedia, kayak fasilitas-fasilitas kayak seperti genset kurang dioptimalkan. Nah, fasilitas genset kan kayak tergolong sangat digunakan, karena kayak ketika listrik mati kan, maka proses pelayanan pun juga akan berhenti total, dengan artian masyarakat tidak dapat memberikan pelayanan. Nah, kemudian juga masyarakat di Kecamatan Pasir Jambu itu tuh merasa puas dengan pelayanan yang diberikan kepada pelayanan umum. Nah, mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat. Nah, dari segi waktu dan ketepatan proses pelayanan, kemudian juga dari daya tangkap, responsif. Nah, pegawai juga tuh sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, yang mana kayak masyarakat tuh bingung dengan pelayanan yang sudah terlihat. Nah, antara petugas dan penunjang yang saling berkomunikasi. Nah, peningkatan kualitas pelayanan publik ini tuh terkait dengan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Nah, itu dengan menempatkan tukang parkir yang ikut mengambil alih dalam penjagaan parkiran. Kayak hal demikian kan sangat penting gitu, tergolong lebih aman kalau misalkan ada tukang parkir. Nah, dari pihak pemberi layanan tuh menyediakan juru parkir untuk mengawasi kendaraan-kendaraan di sekitar kantor, untuk guna untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian juga empati yang diberikan dari pihak Kecamatan Pasir Jambu itu dengan memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapat terlihat dari beberapa sikap pemberi layanan dalam menanggapi atau merespon masyarakat dalam proses pembuatan dokumen. Nah, kemudian jurnal yang kelima itu, review jurnal yang kelima berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Politeknik di Pelayaran Surabaya. Nah, yang mana kualitas pelayanan publik di Politeknik Pelayaran Surabaya itu dapat dinilai dari 5 dimensi, yaitu ada tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Nah, dalam dimensi tangible itu sendiri tuh mempunyai indikator penampilan serta kenyamanan yang mudah. Penggunaan alat bantu sudah diterapkan, namun ada indikator-indikator yang sepenuhnya dilaksanakan, yaitu mengenai kenyamanan dan pelayanan. Nah, kemudian kita lihat dari dimensi reliability-nya. Ada indikator kecermatan, standar pelayanan yang jelas, kemudian juga kemampuan dan keahlian yang cepat tanggap dari pemberi layanan guna untuk membantu masyarakat dalam proses pembuatan. Nah, kemudian ada dimensi responsif. Nah, yang mana mempunyai indikator cepat respon, cepat tangkap, cermat dan tepat waktu dalam merespon keluhan pengguna layanan. Yang mana dimensi ini tuh sesuai dengan keinginan masyarakat yang diinginkan. Nah, karena hal demikian itu udah terbukti. Nah, karena tidak ada keluhan dari pengguna layanan. Nah, kemudian yang keempat itu ada asuransi. Nah, asuransi sendiri itu jaminan, itu mempunyai ketepatan waktu dengan jaminan-jaminan yang kepastian, kayak biaya tuh sudah transparan dari awal. Hal ini tuh terbukti karena tidak adanya keluhan dari pengguna layanan terkait indikator dalam dimensi asuransi. Nah, kemudian yang kelima itu ada dimensi empati, yang mana dimensi empati ini tuh mempunyai indikator yang mendahulukan kepentingan pengguna khusus, atau bisa dibilang didahulukan yang lebih membutuhkan daripada masyarakat yang memang tidak terlalu membutuhkan. Nah, hal demikian tuh bisa dilihat dari diterapkannya seluruh pegawai sangat ramah dalam melayani pengguna layanan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.